Hello kelas, selamat makan siang. Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap patuhi terus protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sambil menemani santap makan siang kalian tahu nggak sih bahwa setiap makhluk itu selalu berevolusi untuk menyesuaikan adaptasi dengan lingkungannya, tak terkecuali manusia. Dari evolusi tersebut maka nantinya ada bagian-bagian dari setiap makhluk hidup yang tidak dibutuhkan. Padahal sebelumnya bagian-bagian tubuh tersebut sangat penting bagi manusia. Namun kini bahkan jika bagian-bagian tersebut tidak ada, itu tidak akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Melansir dari Business Insider, seorang antropolog evolusi dari Boston College AS, Dorsa Amir, menyebutkan bahwa setidaknya ada 9 bagian tubuh manusia yang kini kehilangan fungsi awalnya. Meski kehilangan fungsi awalnya sejak jutaan tahun lalu, uniknya adalah bagian-bagian tubuh tersebut tidak hilang dari manusia. Nah, mau tahu apa aja bagian tubuh tersebut? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dong, like dan support channel Naturium Indonesia. Yang pertama, usus buntu. Di masa lalu, mungkin usus buntu berperan aktif bagi manusia untuk proses pencernaan tanaman yang mengandung banyak selulosa. Ketika manusia mulai beralih ke pola makan yang lebih beragam dan banyak konsumsi daging, kita tidak lagi membutuhkan saluran usus yang sangat panjang dan rumit itu. Walaupun tidak lagi mempunyai fungsi awal, bukti ilmiah menunjukkan bahwa usus buntu menyimpan beberapa bakteri usus yang berguna. Yang kedua adalah otot palmaris lucus. Nih teman-teman, kalau kalian perhatikan di ujung jari sini kalian nih, ini ada satu otot yang menonjol dan itu namanya adalah otot palmaris lucus. Kini, 10% populasi manusia di dunia tidak memilikinya. Bagian ini merupakan sisa otot yang membantu nenek moyang kita memanjat pohon. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini membantu manusia purba untuk mencengkram. Nah, sekarang kekuatan genggaman seseorang tetap sama, baik mereka mempunyai otot itu atau tidak, sehingga seleksi alam bukan sistem yang diarahkan pada efisiensi sempurna. Yang ketiga adalah gigi bungsu. Gigi geraham terakhir atau gigi yang tumbuh di bagian dalam rongga mulut itu, atau sering juga kita sebut gigi bungsu, merupakan contoh terbaik dari sisa evolusi yang masih ada sampai sekarang. Fungsi gigi bungsu hilang karena pola makan manusia yang berubah. Makanan manusia modern lebih lunak dibanding pada zaman purba. Mengingat kita makan makanan yang cukup lembut sekarang dan geraham belakang biasanya untuk melumat, kita tidak benar-benar membutuhkannya lagi. Bagi sebagian orang, gigi bungsu tidak lagi tumbuh. Hal ini menyebabkan rahang manusia menjadi lebih kecil dibanding nenek moyang. Yang keempat adalah erector pili. Nah, erector pili itu akan dapat kalian rasakan ketika kalian merasa merinding atau bulu kuduk kalian berdiri. Nih, jadi teman-teman, kalau kalian merasa merinding, lalu kan bulu-bulunya pada diri tuh, terus ada pori-pori yang pada kuncup-kuncup itu namanya erector pili. Jadi begitu. Nenek moyang kita memiliki bulu tubuh yang cukup lebat. Serat otot itu nantinya akan membantu mereka dengan bulu tubuh. Hewan dengan bulu tebal juga memerlukan bagian ini untuk isolasi masing-masing bulu. Serat otot ini juga membuat hewan terlihat lebih besar. Yang kelima, ekor. Tahukah Anda, embrio manusia mampu mengembangkan ekor pada usia 5-8 minggu dalam kandungan. Uniknya, ekor ini akan lenyap ketika manusia dilahirkan. Meski begitu, tulang ekor manusia tetap ada. Pada zaman dulu, tulang ekor membantu nenek moyang manusia menjaga keseimbangan. Bagian ini makin menyusut setelah manusia belajar berjalan tegak, hingga akhirnya kini kita tidak lagi memilikinya. Yang keenam, yaitu otot aurikular. Tahukah teman-teman sekalian, otot aurikular adalah otot yang berada di daun telinga. Jadi, kalau kalian perhatikan, coba dicek deh daun telinga kalian, bisa nggak nih gerak-gerak sendiri? Tuh. Coba tes di rumah. Sayangnya, kini manusia telah kehilangan kemampuan untuk menggunakannya. Mamalia lain masih menggunakan otot-otot ini untuk mendeteksi mangsa dan predator.
Yang ketujuh adalah otot piramidalis. Jika Anda perhatikan di sekitar bagian bawah perut Anda terdapat otot dengan garis imajiner seperti segitiga terbalik. Ya kurang lebih beginilah. Menurut Ensiklopedia Britannica, otot ini dulunya membantu untuk menegangkan otot linea alba, bagian tengah dada. Walaupun berfungsi sebagai pembantu kontraksi linea alba, bagian ini tidak relevan dengan fungsi otot perut. Kini sekitar 20% manusia tidak memiliki otot piramidalis. Yang kedelapan adalah puting pada laki-laki. Sering menjadi pertanyaan, kenapa sih pria memiliki puting padahal fungsinya adalah tidak seperti puting pada perempuan, yakni untuk menyusui. Hilangnya fungsi puting pada laki-laki ini berkaitan dengan hormon testosteron. Untuk diketahui, janin perempuan dan laki-laki awalnya berkembang dengan cara yang sama. Baru ketika testosteron muncul, ia memicu pembentukan organ seksual pria. Namun, jauh sebelum hormon ini masuk, puting susu sudah mulai berkembang. Yang kesembilan atau yang terakhir ialah plica semilunaris. Nih, kalau teman-teman perhatikan, ada di bagian sudut mata itu tuh ada yang namanya otot plica semilunaris. Nih, coba saya cek di buka mata. Nih ada di sudut mata ini nih. Nah, jadi fungsinya adalah bukan fungsinya sih, maksudnya otot tersebut menyerupai sebuah selaput. Ini kalau ada yang merah-merah ini namanya sering juga disebut eyelid. Pada manusia, bagian ini tidak bisa bergerak. Namun pada beberapa hewan seperti burung, reptil, dan beberapa mamalia, mereka bisa menarik selaput ini untuk menutupi mata mereka. Selaput ini nantinya menjaga mata mereka tetap lembab dan bebas kotoran. Nah kelas, itulah 9 bagian tubuh manusia sisa evolusi yang masih ada sampai sekarang. Coba deh kalian cek, ada nggak 9 bagian tubuh itu di kalian? Nah, kalau ada, boleh dong di-sharing ke kita di redaksi. Kalian tulis aja di kolom komentar bagian apa aja sih yang masih ada di kalian. Kalau bisa foto, boleh foto sekalian biar lebih otentik. Itu loh teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana makan siang kalian sudah selesai? Kami dari redaksi Kotak Makan Siang mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support terus channel Naturium Indonesia. Jangan lupa tonton juga video-video lainnya dari Naturium Indonesia. Jangan lupa follow, subscribe, comment, and like. Teruslah bereksplorasi, terus mempelajari sains. Karena apa? Karena sains itu menyenangkan. Sampai jumpa.